Hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tapi melawan penguasa gelap dan roh-roh jahat di udara. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah dan berjaga-jagalah dalam doa. Legion of Jesus memberitakan kabar baik kepada semua orang. Halo, shalom saudaraku, jumpa lagi dengan saya Fabin Seko dalam channel Legion of Jesus, memberitakan kabar baik bagi semua orang. Nah saudaraku, kali ini kita sudah akan memasuki seri Mengapa Memilih Gereja Katolik. Nah pertanyaan yang akan muncul adalah bagaimana gereja bisa membawa manusia kepada keselamatan? Saudaraku, gereja dapat memimpin manusia kepada keselamatan karena Roh Kudus yang memberi hidup pada gereja, tinggal dan juga diam di dalamnya. Allah Bapa dan juga Putra mengutus Roh Kudus kepada gerejanya. Roh Kudus ini memampukan gereja untuk mengajar, menguduskan, dan memimpin umat beriman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, serta memberikan teladan kekudusan, sebagaimana nyata pada orang kudus. Nah, saudaraku, ada beberapa alasan yang bisa kita peroleh. Yang pertama, Roh Kudus membimbing gereja untuk mengajar agar umat manusia di seluruh dunia mengetahui kebenaran suci yang diajarkan oleh Kristus. Hal ini bisa kita lihat di dalam Markus 16 ayat 15. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Saudaraku, untuk itu Roh Kudus membimbing para pemimpin gereja secara khusus Paus untuk mengajarkan ajaran iman yang benar, sebagaimana diajarkan oleh Kristus, Roh Kudus, sebagaimana yang diajarkan oleh Kristus. Roh Kudus menjaga gereja dalam setiap ajarannya, menghindarkannya dari kesalahan. Kedua, Roh Kudus berkarya di dalam gereja untuk menguduskan umatnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa ini diberikan Yesus kepada para rasul dan juga kepada para murid mereka, yaitu kuasa untuk membaptis seperti yang ditulis di dalam Matius 28 ayat 19 sampai dengan 20. Ini adalah amanat agung yang harus kita ketahui. Lalu kuasa mengikat dan juga melepaskan, seperti yang dicatat di dalam Matius 16 ayat 19 dan juga Matius 18 ayat 18. Dan juga kuasa untuk mengampuni dosa, seperti yang dicatat di dalam Yohanes 20 ayat 21 sampai dengan 23, dan memecah roti atau mempersembahkan perjamuan Ekaristi, seperti yang dicatat di dalam Lukas 22 ayat 19 dan juga Kisah Para Rasul 2 ayat 42. Yang ketiga, Roh Kudus membimbing para pemimpin gereja secara khusus Paus untuk melakukan tugasnya di dalam mengatur dan memimpin umatnya. Kuasa kepemimpinan ini juga termasuk di dalam kuasa mengikat dan juga melepaskan. Dalam hal ini, dalam menentukan ketentuan atau peraturan yang berlaku di dalam gereja, Kristus menentukan gerejanya untuk mengatur dengan otoritas, dengan berkata, barang siapa mendengarkan kamu, ia mendengarkan aku. Dan barang siapa menolak kamu, ia menolak aku. Dan barang siapa menolak aku, ia menolak dia yang mengutus aku. Seperti yang dicatat di dalam Lukas 10 ayat 16. Yang keempat adalah Roh Kudus, membangkitkan para kudus dan juga gereja di sepanjang sejarah. Para martir dan juga orang kudus yang mengikuti teladan Kristus di berbagai masa dan juga berbagai tempat di dunia menjadi contoh untuk membantu umat berjuang untuk tetap hidup kudus. Saudaraku, demikian apa yang bisa saya paparkan mengenai bagaimana gereja dapat membawa manusia
kepada keselamatan. Yang utama dan terutama adalah gereja selalu dibimbing Roh Kudus untuk melakukan hal-hal yang sesuai dengan ajaran Kristus. Saudaraku, demikian apa yang bisa dapat saya sampaikan. Semoga hal ini bermanfaat bagi Anda. Dan juga Anda boleh silakan subscribe, like, dan juga bagikan kepada banyak orang agar channel ini terus berkembang. Saudaraku, akhir kata saya ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati Anda dan juga saya. Bye-bye.